Ada Oke, pertanyaan? saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Salam. kasih Oki, pertanyaan Oki. Oke ya. Ini secara jujur nih dari pengalaman Oki sendiri, Oki kan punya ide-ide yang cukup menarik nih. Saya juga sangat paham lah. Kita apalagi dari orang teknik kimia sangat paham betul apa yang dipaparkan oleh Oki tadi. Nah, kita bicara faktanya sekarang. Oki kan mungkin pernah menyampaikan beberapa ide ini kepada stakeholder atau mungkin decision maker lah, atau mungkin apakah di kementerian atau mungkinkah DPR atau mungkin ya lainnya. Apakah melalui kampus? Kira-kira bagaimana respon dari mereka dari apa yang Oki sampaikan ini, dari yang Oki rasakan sendiri? Saya nggak membahas teknisnya. Kalau teknis mungkin kita udah cukup paham. Cuman dari Oki sendiri nih, karena ini menarik menurut saya, karena ini memang tadi dibilang energi ini adalah regulated business ya, karena tergantung dari policy dan lain sebagainya. Tadi menarik sambil contoh kasus lah ya, masalah motor listrik. Ya, baik itu mobil maupun motor, itu memang kita tahu ada sesuatu di belakangnya. Saya tahu itu, ya, bahwa ada yang tidak suka kalau itu terlalu cepat terjadi di Indonesia. Kira-kira gitu, Ki. Mungkin pertanyaan saya itu aja. Cukup jelas, Sebelum jawab, Oki, mungkin di share screen-nya di stop dulu. Oh iya. Ya. Terima kasih banyak nih Pak Mas Rizal, Pak Ahmad Daryanto. Jadi kalau dari yang saya amati ya, yang paling akan kuat di Indonesia itu adalah turunan dari sawit. Kenapa? Karena sawit ini jumlahnya volumenya besar dan juga seperti kita tahu bisnis sawit ini dikuasai sebagian besar ya oleh pengusaha-pengusaha besar atau kita menyebutnya konglomerat yang juga punya pengaruh cukup besar ke pemerintah. Nah, jadi kalau sawit ini sesuatu yang akan sangat potensial. Nah, tapi masalahnya adalah bagaimana negara dalam hal ini BUMN itu bisa melanjutkan program hilirisasi sawit ini, misalnya biodiesel atau yang sekarang itu Pertamina lagi ramai kemarin ini D100 itu, dan nanti juga akan ada proyek co-processing ya, FCC untuk bikin bensin. Bagaimana pemerintah bisa membuat semuanya ini ekonomis? Karena kalau di hulu sekarang itu dipegang oleh taruhlah swasta dan rakyat ya, karena CPO itu dikuasai oleh swasta dan rakyat, kemudian BUMN ambil di hilir dan BUMN mesti menjual itu lagi ke masyarakat, itu belum akan ekonomis. Sedangkan kalau misalnya kita bikin misalnya Pertamina mendapatkan kebun energi sendiri tidak mungkin secara cepat. Nah, atau solusi yang negara semua maksudnya di hulu itu PTPN menghasilkan semuanya langsung diambil lagi sama BUMN, itu mungkin, tapi bagaimana nanti dengan swasta? Jadi ini perlu ada diskusi tingkat tinggi antara pemerintah dengan ya itulah para pemilik bisnis besar sawit untuk bagaimana agar ini bisa sama-sama jalan. Jadi secara keuangan bisa jalan, karena walau bagaimanapun bisnis sawit ini juga mempekerjakan banyak lapangan pekerjaan ya untuk orang Indonesia, dan harapannya bisa sustain, bisa terus berlangsung. Tapi kita harus dapat formula yang pas bagaimana untuk meyakinkan swasta yang kebanyakan memiliki share di bisnis sawit ini agar bisa memberikan bisnis yang integrated gitu ya, sedemikian rupa sehingga off-taker-nya kan di Indonesia ini kan masih Pertamina yang memiliki hak untuk menjual BBM, mostly itu bisa untung. Jadi kalau rencana jangka depannya sih kita bisa saja misalnya negara membuat kebun energi ini akan menghasilkan minyak-minyak nabati yang banyak, nggak cuma sawit, tapi nanti ada
minyak nyamplung, kemudian ada minyak kemiri Sunan dan seterusnya, ini langsung diambil sama BUMN, kita sebutlah Pertamina. Nah ini akan ekonomis, tapi nanti bagaimana swasta di mana di situ. Jadi kita harus saling menguntungkan, negara butuh untuk mengurangi impor, sementara swasta juga harus tetap profitable, dan BUMN Energi Indonesia bisa menjalankan tugasnya gitu ya, tugas-tugas sebagai memenuhi kebutuhan rakyat, ketahanan energi, dan ada karena mereka BUMN ini juga corporate, tetap harus ada untung lah gitu ya, tetap harus ada untung. Ini orkestra yang cantik ya, jadi gimana perlu duduk bersama, sama-sama untung. Tapi karena kalau nanti semuanya dibebankan seperti program B30 ya, B30 itu program bagus, tapi sejauh ini kan mengkonsumsi dana BPDPKS, kemudian nanti kemungkinan 2021 akan masuk ke APBN, dan itu akan terus memberatkan negara gitu. Sementara kita kilang belum ada yang baru, jadi melihat peta yang saat ini sekarang kemungkinan akan semakin susah untuk mendapatkan dana dari luar untuk kilang baru. Nah, jadi negara dalam ancaman 2024 kalau tidak ada juga yang terwujud, kita akan impor BBM besar sekali, kita akan impor minyak bumi besar sekali, sementara ya ini potensi untuk keluar dari impor yang sangat besar, yang sangat memberatkan APBN. Jadi kalau misalnya kita melihat RUEN itu, rancangan umum energi nasional itu 2025 itu sudah cukup kritis, itu impornya sudah sangat tinggi sekali. Dan kalau kita lihat 2040, 2050 itu saat-saat nanti mungkin generasi anak-anak kita mulai bekerja itu atau di posisi mapan mereka, itu negara akan lebih berat lagi. Jadi mesti dimulai sekarang, mestinya ada program nasional untuk penyelamatan ini. Nggak cuma untuk BBM atau bensin, tapi juga untuk LPG. Karena LPG itu menuju 80% impor. Mungkin demikian itu Pak Mazriza dan Pak Anto. Mungkin saya menambahin dikit, Oki. Menarik ya, Oki. Saya melihat ini dari sisi value chain ya, dari semua yang tadi kita bicarakan, Oki sampaikan. Ya kita juga tahu lah, karena ini ada kepentingan juga, masih ada banyak pihak yang mungkin semua kita tahu yang pemburu rente lah kalau kita bilang. Jadi kita ambil contoh aja kebijakan untuk motor listrik dan mobil listrik. Saya tahu itu dari zamannya Dahlan Iskan sebetulnya udah sangat kencang gitu kan. Tapi kita tahu lah yang ngeremnya juga siapa, kita tahu gitu. Jadi saya memang ini kembali mudah-mudahan saja COVID-19 ini menjadi trigger atau reason bagi pengambil kebijakan di Indonesia bahwa semua negara akan melihat ke dalam, semua akan protect kepentingan dalam negerinya, sehingga kemarin yang sampai heboh saya share itu kan, kok tiba-tiba Indonesia bisa number 5 gitu, atau nomor 5 atau big 5 untuk kekuatan ekonomi di tahun 2024. Saya juga kaget, nggak percaya gitu ya. Tapi bisa saja karena memang semua kalau dilakukan, kalau semua semua negara mengalami contraction, ya itu akan mungkin terjadi. Dan saya setuju dengan Oki tadi. Ini kemarin kalau saya lihat, ini saya sebagai advokasi digital literacy ya, mungkin ini masukan aja dan saya mendapat insight. Sejak kita mulai masyarakat kita akses terhadap internet, khususnya bertani lewat YouTube, lewat Instagram, atau mungkin lewat Facebook, orang sekarang banyak yang mulai concern untuk bertani. Jadi kalau urban farming itu sangat populer sekarang. Kemudian banyak juga anak-anak muda yang senang dengan peternakan dan pertanian, yang mudah-mudahan saja saya melihatnya adalah sesuatu ya. Karena kemarin mungkin saya juga diundang di petani Minang. Kita juga, Indonesia ini aneh. Indonesia ini negara tropis, tapi kita menjadi impor daging dari negara subtropis. Kan aneh, ini suatu paradok menurut saya. Karena kalau kemarin cerita dari adik kita di Rockir Farm, untuk pakan Indonesia sebetulnya tersedia sepanjang tahun. Sementara di negara Eropa atau subtropis itu mereka ada musim dingin yang itu mereka nggak bisa dapatin pakan dan sebagainya gitu. Nah ini saya menarik nih, jadi makasih banyak Oki. Saya juga akan mencoba dari sisi saya, insight-nya mungkin
postingan kita ini nanti saya akan coba sebisa saya, mungkin mudah-mudahan ya didengar oleh policy maker kita, karena kita punya akses lah ke beberapa orang di sana, dan saya yakin ini saya pribadi ini benar sekali apa yang Oki sampaikan. Ya mudah-mudahan aja mungkin dari saya itu, dan tadi saya lihat ada Pak Gembong ya, Pak dari sama bergabung Pak. Ini terima kasih, dan sekali lagi Oki terima kasih atas paparannya. Saya silakan kepada teman-teman yang lain atau Bapak dan Ibu untuk bertanya. Ini kesempatan langka ya, Oki bisa ada di. Terima kasih Oki sekali lagi. Iya. Ada yang nanya? Enggak, saya oh ini silakan Edison, silakan. Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang disampaikan tadi sama Profesor Oki itu ya tentang ketahanan energi. Sebenarnya dulu tahun 2017 kan sempat dulu ada ide dari pemerintah untuk mendirikan kilang-kilang mini di 8 klaster di Indonesia. Kemudian udah ada keputusannya, itu legalisasinya juga udah jelas. Kemudian pada saat udah ada ya beberapa teman yang maju mengajukan diri, tahu-tahu udah di stop aja. Jadi kadang-kadang kita memang bingung dengan ketentuan dari kebijakan dari atas yang kadang-kadang suka berubah-berubah. Mas Rizal tahu itu, dia ikut terlibat kok dulu itu. Kemudian, ya itu ya. Jadi sebenarnya kan kalau yang contoh yang kayak dulu itu kan, ya kita tahu cadangan energi kita di Indonesia itu kan nggak sebesar di Timur Tengah. Jadi kalau misalnya di daerah rural area seperti itu, kalau kita membangun refinery yang kecil, yang kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan, diserahkan ke swasta dan swasta merah putih, itu yakin kita bisa. Itu yakin bisa. Nah, dan juga ya kebetulan yang pakarnya juga ada di anggota MB itu ada. Kemudian yang kedua ya, maksudnya gini, itu mungkin bisa ya mudah-mudahan bisa berlaku lagi yang klaster-klaster yang bisa dibangkitkan lagi untuk membangun sumber-sumber energi baru. Kemudian yang berikutnya lagi tentang gas. Gas itu sekarang ini kita memang dilema. Beberapa industri kita itu kan banyak mati karena masalah gas. Kemudian udah ada kebijakan dari pemerintah, harga gas itu kan diturunkan menjadi $6 per MMBTU. Tetapi sekarang ini antara yang gas yang dikelola oleh PGN dengan yang sumbernya, yang penghasil gas itu sendiri kadang-kadang masih ada yang belum jalan. Jadi akibatnya di kita itu sendiri, kalau itu misalnya gas itu sendiri bisa mencapai $6 per MMBTU, itu insya Allah energi industri di Indonesia itu bisa bangkit lagi, ekonomi kita bisa bangkit lagi. Tapi sekarang ini ya, besok kalau nggak salah besok itu akan ada lagi aturan paparannya dari Kementerian, dari Pak Kayab besok yang akan mengaturnya, itu ada Zoom meetingnya juga, itu tentang kebijakan yang penurunan harga gas. Menurut Oki, kira-kira masih bisa nggak? Atau ada nggak peluang yang lain? Selain dari penurunan harga gas, hal-hal yang lainnya yang terkait supaya industri kita ini bisa bangkit lagi. Gitu. Itu aja Pak Oki. Terima kasih banyak nih dari Edison. Ini menarik semua nih yang dari Edison kan karena beliau pemain di kilang mini juga. Jadi kalau ya ini masalahnya energi is highly regulated business kan. Dan kita nggak ada power untuk meregulate itu. Nah, kalau misalnya kalau kita lihat hitung-hitungan ketahanan nasional, misalnya ya, saya akan buka kilang mini. Jadi kan kita ada kesulitan keuangan untuk membuat kilang betul. Kilang yang kapasitasnya besar gitu ya. Nah, kenapa nggak kita buka kilang mini? Jadi kilang mini itu ya memang sesuatu yang harus dibuka lah gitu ya, yang harus dihidupkan kembali dan perlu ditambah karena dengan adanya kilang mini ini kita akan lebih merdeka ya. Jadi menuju kemerdekaan energi lebih cepat. Tapi tentu ada kepentingan lain yang beyond kita gitu ya. Terus juga gas itu ini memang kendalanya ini memang kita ini kalau kita lihat APBN itu defisit kita tuh besar sekarang. Defisit itu sudah makin besar dan pemerintah ingin mendapatkan sumber-sumber keuangan. Itu kita bisa pahami. Tapi kalau seperti udah Edison tadi menyebutkan gas itu di Indonesia tuh kita sedang berjuang untuk mendapatkan $6 per million BTU. Sedangkan di Arab Saudi ini harga gas $1,25 per million BTU. Jadi memang
negara harus siap seperti strateginya Arab Saudi tahun 78. Tahun 78 itu Arab Saudi bikin kebijakan, oke, minyak kita jual, kita ambil, tapi gas kita bikin untuk menciptakan lapangan kerja. Jadi ditetapkanlah waktu itu gas dikasih ke industri hilir Saudi Arabia Basic Chemical Industries, kita menyebutnya SABIC. Nah, si SABIC itulah yang hidup dari tahun 78 sampai sekarang menjadi salah satu pemain besar dunia itu karena mendapatkan gas murah. Jadi kalau negara bersedia mendapatkan penghasilan yang lebih sedikit di gas ini insya Allah efeknya akan bagus. Jadi kita tidak dapat untung langsung dari penerimaan gas, tapi kita nanti dapat multiplier effect. Jadi ada job creation, jadi banyak teman-teman teknik kimia yang kerja di pabrik keramik, pabrik macam-macam, mereka butuh gas. Nah, jadi itu kan ada sekian banyak manufacturing-nya. Dan itu juga yang membuat di kita itu ada istilahnya deindustrialisasi. Jadi kalau harga gas ini kita biarkan tinggi, itu akan orang enggan untuk invest di hilir. Untuk hilir. Jadi memang harga gas ini harus kita berusaha kita jaga semakin rendah, dan tentunya yang mungkin dimainkan itu adalah bagian pemerintah, karena swasta tentu nggak mau kurang mereka. Kalau mereka masuk ke gas, mereka ingin mendapatkan keekonomian, dan ya salah satunya cara adalah memainkan jumlah yang diambil pemerintah. Ini sama sebenarnya di migas. Saya ada slide lain lagi sebenarnya untuk migas, karena saya dulu pernah kerja di migas, jadi saya ingin juga lah ikut memikirkan migas ini. Migas ini kita akan nanti ke satu kesimpulan, saya sudah diskusi sama senior-senior di SKK Migas, sama kesimpulannya. Adalah di keadaan terburuk, pemerintah harus mengurangi jatah bagian yang diambil dari migas. Biarlah industri migas itu sebagai job creation, menciptakan lapangan kerja. Jadi ada sekitar 23.000 yang langsung bekerja di KPS, PSC, dan mungkin ada sekitar 200 ribuan yang bekerja di selang bersih, dan seterusnya di Indonesia. Itu kita menciptakan lapangan kerja di situ. Terus yang kedua, setidaknya kita punya 800.000 barel yang siap masuk ke kilang kita. Itu untuk job creation sama energy security. Jadi kita harus tetap menghidupi migas agar ini ada job creation sama energy security. Sama gas juga ada multiplier effect dan seterusnya. Sama sebetulnya pertimbangan akhirnya pemerintah mulai setuju dengan proyek gasifikasi batubara menjadi metanol itu. Itu ceritanya juga sama, bahwa kalau itu dibangun di mulut tambang, jadi ini kan mulut tambang ini sama mirip konsepnya dengan kilang ini, itu gasifikasi itu bisa ekonomis, tapi ya harapan pada akhirnya pemerintah harus siap kehilangan royalti yang sekitar 7% dari bisnis batubara itu. Nah, kita mungkin di situ perlu meyakinkan pemerintah bahwa nggak apa-apa kita kehilangan devisa atau penghasilan dari bisnis sumber daya ini, asal impor berkurang dan kita menciptakan lapangan kerja. Karena job creation baik di hilir minyak dan di gas seperti disebutkan Abdal tadi, dan juga di batubara ceritanya akan sama seperti itu. Jadi kata kuncinya itu fleksibilitas kita untuk memainkan jumlah income dari resources ini. Yang saya paham sekali bahwa kita dengan berkurangnya pajak dan lainnya, tentu pemerintah berharap banyak ya untuk mendapatkan pendapatan dari resources ini. Ya. Oke, mungkin saya nambahin sedikit. Oke, terakhir saya baca ya, itu kalau nggak salah untuk metanol aja kita masih mengimpor nilainya hampir 187 T kalau nggak salah. Saya nggak salah, mungkin angka tolong dikoreksi. Yang kedua, terakhir saya dapat baca juga bahwa harga dari DME itu udah mencapai keekonomian. Dari info, saya juga nggak tahu detailnya. Saya baca itu dia cuma ngasih itu memang di mulut tambang,
dan itu untuk batu bara yang low energy low grade ya istilahnya, itu mungkin sangat-sangat mungkin. Tapi memang saya setuju ya Ki, kita lebih fokus kepada job creation dan energy security. Jadi itu yang mungkin nilai yang harus kita bayar untuk keamanan itu, dan sama dengan tadi yang Kilang Mini itu. Ya mudah-mudahan aja ini suara apa yang Oki sampaikan ini didengar ya. Nanti saya juga ya saya bilang tadi ini kan video saya akan YouTube-nya akan coba saya share di beberapa dan mungkin di beberapa grup saya akan lempar linknya. Mudah-mudahan nanti saya bikin agak bombastis ininya biar mereka jadi clickbait juga apa isinya kira-kira gitu Oki. Dan nanti mau izin Oki materinya di-share ya Oki ya. Saya akan kasih semua ke mereka biar pintar lah. Biar mereka jago pinter juga nanti. Kalau enggak ya minimal jadi dirjen lah nanti Okinya ya. Ada ini sebagai informasi tambahan yang tentang penurunan harga gas itu sendiri dari Kementerian Perindustrian itu mereka udah sangat berharap sekali. Di Kementerian SDM itu kan juga udah keluar yang Kepmen nomor 29 tahun 2020 yang menyatakan itu udah oke juga. Tetapi sekarang ini si supplier gasnya ini sendiri ke PGN ini masih ada kadang-kadang beberapa yang tarik ulur. Jadi itu tetap akan dilakukan ya karena tujuannya kan untuk job creation itu dan pendapatan nanti dipajaki yang dari industri yang diharapkan. Jadi memang pemerintah harus berlapang dada, harus mau. Kemudian yang kedua tentang kilang refinery, kita itu ada refinery yang nganggur satu. Itu teknologinya juga bagus, tapi ya sekarang karena situasi nggak jelas begini, udah berapa tahun nganggur itu Mas? 2 tahun ya? 3 tahun ya? 3 tahun ya? 3 tahun ya? 2 tahun. 2018 dari Februari. Ya kita berdoa aja deh Oki jadi dirjen lah minimal. Mudah-mudahan aja polisinya bisa keluar ya Ki ya. Dengarlah sama Pak Menteri. Dari Menteri tadi ada pertanyaan itu, angkat tangan. Ya ada lagi, Mak silakan kalau ada yang lain. Ada Henry. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada beberapa poin atau mungkin banyak poin terkait dari presentasi dari Pak Profesor Oki gitu kan. Yang cukup menarik itu adalah ada kontradiktif antara pengertian energi dengan future disruption. Tadi kita bicara tentang energi, bagaimana meningkatkan produksi dari bensin, metanol yang gunanya nanti dipakai untuk kendaraan, penggunaan kendaraan. Tapi di satu sisi bahwa tren ke depan itu adalah electric vehicle. Jadi apakah produksi dari bensin atau kilang nanti guna di pemanfaatannya itu masih kepada untuk transportasi atau untuk yang lain. Karena di Indonesia juga akan seperti yang kita tahu tren ke depan itu kita akan masuk pada electric vehicle gitu kan. Itu satu yang perlu kita pahami gitu kan. Yang kedua Indonesia itu selama ini kan energi itu kan diekspor seperti LNG. LNG itu kan diekspor, tidak pernah dimanfaatkan secara di dalam negeri, baik untuk industri, tapi lebih banyak untuk mendapatkan devisa. Sekarang kita bicara tentang energy security di saat kita sudah mengalami hal yang sedikit krusial terhadap energi di dalam security energy. Itu yang juga perlu kita. Yang kedua, selanjutnya kalau saya juga tertarik tadi bicara tentang renewable energy, tentang biomass kan. Mungkin saya lebih cenderung melihat Indonesia itu lebih kalau dari security mungkin lebih kuat security biomass-nya dibandingkan dari fuel energi dari fuel. Karena biomass itu bisa kita renew terus dan pemanfaatannya itu bisa secara lokal, kearifan lokal dan bisa direct dan bisa tadi juga bisa terintegrasi dengan agriculture, terintegrasi dengan food security, integrasi dengan food sovereignty gitu kan. Nah itu juga perlu kita pahami gitu kan, dan membuka peluang kerja jauh lebih besar kalau kita lebih cenderung terhadap apa yang ada sekarang. Sepertinya kalau tadi yang ditawarkan bahwa
oil and gas industry sekarang tuh lebih kepada hanya untuk memberikan job security kepada yang sudah existing, mungkin itu akan lambat laun itu akan berkurang juga, gitu kan, karena secara resources kita juga akan berkurang oil field kita sekarang. Mungkin dari mungkin kawan-kawan yang dari oil and gas mungkin sekarang eksplorasi di Indonesia itu mungkin sudah agak jarang, dan eksplorasi yang untuk meningkatkan reserve di Indonesia itu sekarang sudah pergi ke daerah-daerah frontier yang deep water yang secara risiko juga cukup tinggi, dan tidak banyak sekarang yang masuk ke hal yang ke situ. Yang saya menarik juga bahwa sekarang banyak negara-negara perusahaan-perusahaan besar oil and gas itu sekarang udah mulai shifting kepada energy company, bukan oil and gas company lagi, kayak BP, kayak Shell, kayak Exxon itu dia udah main di renewable energy, gitu kan. Tapi renewable energy yang dia tawarkan tuh yang high tech, yang di Indonesia kalau dibawa ke Indonesia itu mungkin secara kearifan lokal tidak suitable, gitu kan. Karena kalau yang kita lihat itu kan membawa wind turbine yang besar-besar seperti yang di daerah Sulawesi itu kan mungkin secara cost juga besar, dan pemanfaatannya untuk ke industri juga belum bisa terasa. Gitu. Mungkin itu yang perlu diinikan. Saya juga sempat memonitor tentang renewable energy, aktivitas renewable energy startup yang banyak disupport oleh NGO dari Jerman, dari Amerika seperti GIZ sama Nexus itu. Mereka menawarkan renewable energy tapi dengan membawa teknologi mereka, gitu kan. Sementara kita akhirnya terperangkap lagi, kita tidak pernah merdeka dengan terhadap teknologi, gitu kan. Nah, itu mungkin yang perlu juga kita pikirkan, bagaimana teknologinya juga perlu kita siapkan, bukan hanya sekedar bicara tentang policy. Saya pikir itu saya cukup tertarik sekali dengan biomass ini, gitu. Karena saya pernah dulu buat kompor biomass, saya dulu pernah punya tim, saya hire anak teknik mesin 3 orang, suruh bikin kompor biomasa, gitu, itu 2014-2015, sampai kita membuat semacam gasifikasi juga. Cuman waktu itu sempat secara financial sendiri, tapi stop untuk 2 tahun 3 tahun riset. Tapi potensinya cukup besar, seperti wood pellet, kan dari waste to pellet yang bisa kita ekspor atau bisa kita manfaatkan untuk baik ke rumah tangga atau baik secara untuk ekspor. Saya pikir itu aja, Profesor Ki. Mohon tanggapannya. Mungkin saya nambahin Dahen di Yosan ya. Dahen, menarik Dahen. Ambo kebetulan ada dilibatin satu proyek pellet dari limbah sawit. Itu Jepang sama Korea itu salah satu tujuan ekspornya. Jadi ini memang menarik ini, dan di daerah itu dianggap kan sebagai limbah. Padahal kalau kita udah convert menjadi pellet dan kita bisa increase energi per kilogramnya, itu harganya sangat kompetitif, dan saya betul sekali itu, jangan sampai cangkang-cangkang sawit kita itu malah dibeli murah oleh negara lain, padahal di Indonesia bisa kita gunakan untuk yang tadi salah satunya untuk kemandirian energi kita. Oke, makasih banyak Dahen, benar itu. Jadi apa yang disampaikan Dahen tadi masalah pellet itu memang ya kembali lagi kata Oki, ini kembali kepada policy ya, kepada regulasinya seperti apa, sehingga nanti baik itu juga limbah cair ya, yang POME itu juga saya pikir itu juga perlu diregulasi yang cukup jelas lagi, sehingga nanti apa yang disampaikan Oki ini bagi saya sesuatu semua orang udah tahu sebetulnya, cuman ya implementasi aja yang jadi persoalan kita, sama termasuk juga kilang mini tadi gitu. Mungkin Oki, silakan Oki. Saya mungkin tadi meyakinkan aja pertanyaan dari. Sedikit saya tambahkan informasi, sekitar 5 tahun yang lalu waktu saya masih di Kuala Lumpur, saya sempat diskusi sama engineer dari Toyo, perusahaan dari Jepang. Dia sudah menyiapkan teknologi untuk mengkonvert dari
dari waste sawit untuk jadi energi, gitu kan. Tapi sebetulnya kalau saya melihat sawit ini kita juga nggak merdeka di Indonesia karena sudah dikuasai oleh konglomerasi, gitu kan. Jadi kalau saya melihat kalau mungkin secara kalau dia tahu ini akan menjadi suatu uang untuk ke depan, mereka akan lebih kuat untuk menguasai itu, gitu kan. Yang itu perlu kita pelajari. Tadi kalau kita bicara regulasi policy energi itu kan lebih banyak di hilirnya. Kalau di hulu mungkin kalau kita mengenerate mengeluarkan energi dari laut dari perut bumi atau membuat energi itu mungkin nggak terlalu besar policy yang. Tapi kalau kita bicara tentang market, kita bicara tentang produksi hilirnya atau baru mungkin banyak polisi yang cukup berbenturan, gitu kan. Nah, itu mungkin sedikit tambahan saya kasih. Ya. Terima kasih banyak nih, Dahen. Ya ini persis yang saya alami ya. Jadi beberapa tahun yang lalu, Dahen dan bapak-bapak yang lain, bapak ibu yang lain, saya pernah diundang ke Sumatera Selatan. Jadi ketemu dengan Dewan Riset Daerah, dan dari situ saya diajak ke beberapa PKS di Sumatera Selatan. Peluang bisnisnya banyak sekali ya. Saya saat ini masih menjadi akademisi, tapi kalau di Indonesia itu akademisi itu kan kurang mendapatkan ini. Jadi terpaksa berpikir sebagai usaha. Saat itu saya sudah mempelajari. Jadi saya ketemu sama bupati, saya ketemu sama pabrik, berapa harga, saya cek semua itu harga sampah-sampah itu. Karena pabrik kelapa sawit itu salah satu bisnis yang paling menguntungkan ya dulu ya. Jadi 3-4 tahun bisa balik modal 100 sampai 150 miliar, itu 3-4 tahun balik modal. Jadi itu bisnis enak sekali sebenarnya. Nah, waktu itu saya mau mentargetkan 2 sebenarnya. Saya ingin ngambil cangkang dan saya ingin ngambil limbah cairnya itu, pome itu. Nah, udah ketemu sama wakil bupati, waktu itu dia bilang, saya beli katanya. Jadi dia punya BUMD yang memang butuh listrik. Nah, terus Pak, kita kan sarjana teknik, kemudian pasarnya ada, si BUMD ini, dan modal insya Allah ada lah. Jadi ada beberapa teman saya itu yang memang mereka punya uang gitu ya. Jadi saya bisa cari uang. Tapi memang kendalanya di situ, di regulasi dan seterusnya yang masih mengganjal saya untuk banting setir itu ya, untuk menjadi usaha di limbah pome itu. Itu memang itu perlu insentif lah dari negara. Terus yang kedua, cangkang ini saya setuju sama Dahen ini, karena saya ada kenalan di Singapura. Jadi orang Barat, pemain bisnis bioenergi di Singapura, dia bilang tolonglah carikan segini cangkang gitu kan, buat dijual ke Jepang gitu kan. Saya bisa aja sih sebagai pulang ke Indonesia sebagai pengusaha jualan cangkang gitu kan. Ekspor, tinggal kita ngurus kapalnya di mana dan seterusnya. Tapi nanti kita dapat apa di situ? Jadi kan kita nggak cuma memikirkan diri sendiri, kita ingin kehadiran kita itu memberikan solusi ke negara dan lingkungan juga. Jadi kalau memang negara kita butuh banyak energi, kenapa kita mesti jual energi ini murah keluar? Gitu. Jadi cangkang ini bolehlah kita jual ke Jepang, tapi kita harus pakai juga. Jadi tapi perlu ada regulasi yang mendukung supaya gunung-gunung cangkang sawit ini, jadi kalau kita lihat ke pabrik kelapa sawit itu menggunung itu sampah-sampah ini bisa kita monetize lah gitu. Nggak cuma monetize ya, kalau monetize kan nanti saya jadi opsi sebagai diri sendiri. Kita kan ingin ini menyelesaikan solusi juga, negara butuh jadi berkurang LPG dan seterusnya. Jadi memang saya setuju dengan Dahen, kalau ada dukungan saja itu kita bisa execute banyak gitu ya. Termasuk kalau misalnya akses pulih ke Pemda itu bisa didapatkan. Jadi kalau Pemda didapatkan itu sebenarnya banyak yang bisa kita execute ya. Asal Pemdanya juga memang
berniat untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan ini ya, mengurangi, karena di Sumatera itu listrik itu kalau di kampung kami itu masih rutin lah itu, mati-mati lampu itu masih rutin. Jadi sebenarnya masih banyak yang bisa dikerjakan di tanah air ya. Asal mudah-mudahan kita mendapatkan insentif dan regulasi yang makin mendukung. Terima kasih banyak, Mbak Hen. Boleh